Media sosial itu mereka ngerasa bebas untuk berekspresi, kayak bisa posting sana sini ataupun menyebarkan berita dan komentar sebebas mereka. Literasi digital itu sebenarnya apa sih? Literasi digital adalah bagaimana kemampuan kita menggunakan teknologi itu secara cakap, aman, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Kominfo itu udah mengatur literasi digital menjadi 4 pilar, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital culture, dan juga digital safety. Hai Hai semuanya, semuanya, selamat datang di podcast 2 Sekawan. scroll tiap hari. Viral sana sini, Yuk yuk kita kita bahas bahas dunia dunia digital digital masa masa kini. kini. Bersama dengan aku Opi. Dan aku Nafisa. Jadi langsung aja ya, kalau boleh mulai dari pertanyaan yang paling mendasar nih, menurut kamu seberapa bebas sih kita di media sosial? Nah, sebenarnya kalau menurut aku ya, Pis, ini itu adalah pertanyaan yang paling simpel tapi juga kompleks ya. Karena banyak orang itu ngerasa dunia digital ataupun media sosial itu mereka ngerasa bebas untuk berekspresi, kayak bisa posting sana sini ataupun menyebarkan berita dan komentar sebebas mereka. Padahal kalau dilihat dari perspektif komunikasi nih ya, media digital itu udah berkembang menjadi ruang publik digital, yang mana ruang publik digital ini tuh seperti ya kita di dunia nyata aja yang apa ya, terikat dengan norma-norma dan aturan tertentu. Iya, dan yang bikin masalah tuh justru banyak orang yang belum sadar. Kayak mereka tuh ngerasa kayak, aku di balik layar gitu, jadi aku bakal aman gitu. Padahal ya, dampaknya itu bener-bener nyata banget. Karena itu tuh bisa tersebarnya tuh dengan cepat dan luas banget gitu. Bener, dan buktinya kan udah banyak ya kasus-kasus yang mungkin awalnya orang ngira ya, ya udah cuman viral-viral lucu-lucuan di internet, tapi ujung-ujungnya malah jadi ke ranah hukum yang ribet lah itu kalau udah masuk ke hukum mah. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Yuk kita mulai dari pondasinya dulu aja kali ya. Oke, biar kita semua punya pemahaman, yang sama nih ya, literasi digital itu sebenarnya apa sih? Karena tuh kayaknya istilah itu tuh sering dipakai, tapi tuh nggak semua orang tuh beneran ngerti maksudnya gitu. Boleh nggak sih, Pi, dijelaskan? Bener-bener, kalau menurut aku tuh sekarang literasi digital tuh sering banget disalahpahami ya, karena, cuman kayak sering diartikan kalau yang penting kita bisa memakai sebuah teknologi, ya Mhm, kita udah terliterasi gitu digitalnya. oke. Padahal, literasi digital adalah bagaimana kemampuan kita menggunakan teknologi itu secara cakap, aman, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Dan di Indonesia sendiri itu, Kominfo itu udah mengatur literasi digital menjadi 4 pilar, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital culture, dan juga digital safety. Oh gitu, boleh nggak sih, Pi, kalau aku minta tolong gitu buat di-breakdown satu-satu? Boleh sih, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami ya, karena Oke ini kan oke. sepahaman aku Iya, ya. oke, boleh boleh tuh. Kalau mungkin dari digital skills deh. Kalau digital skills itu menurut aku adalah bagaimana kita bisa menggunakan sebuah platform media sosial. Terus juga kalau etik nih ya, bagaimana kita bersikap, bertutur, dan juga kita, bertanggung jawab atas apa yang udah kita ucapkan. Sedangkan kalau digital culture adalah kesadaran kita bahwa sebenarnya ruang digital itu tuh bukan ruang kosong, tapi punya norma dan juga budaya yang tetap berlaku di dalamnya. Nah, sedangkan kalau digital safety sendiri adalah bagaimana keamanan kita itu diatur ataupun, kita tuh bisa aman gitu di ruang digital. Nah, yang menarik ya, dari keempat pilar itu, yang paling sering dilanggar itu justru digital ethics-nya. Padahal itu yang paling fundamental. Kayak orang udah pinter secara teknis, kayak bisa ngedit video, baru bikin konten-konten yang lucu gitu, tapi kesadaran etisnya tuh masih belum
mendukung gitu loh, masih kurang gitu. Jadi sebenarnya tuh masalah kita bukan bagaimana kita menggunakan platform itu sendiri, tapi lebih ke mindset dan juga kesadaran kita ya, Bis? Dan itu jadi tantangan terbesar literasi digital kita saat ini. Karena kan skill itu bisa diajarin ya, tapi membangun kesadaran itu butuh proses yang jauh dan lebih panjang. Benar-benar dan ini tuh gimana ya, benar-benar dan ini tuh bisa banget dijerat dengan pasal-pasal yang udah diatur sama pemerintah ya sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke perilaku konkretnya. Dari yang kamu amati nih, Pi, pelanggaran atau kebiasaan buruk yang paling sering terjadi di media sosial itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri itu adalah yang mengkhawatirkan saat ini itu kita sering banget nge-share ataupun menyebarkan informasi tanpa tahu ataupun tanpa mengkonfirmasi berita itu sendiri dulu. Jadi, kita tuh kadang ngelihat berita atau ngelihat postingan itu, ya udah langsung main share aja, padahal kita sendiri tuh nggak tahu gitu Benar apa kebenarannya adanya kayak gitu ya? gimana. Iya, Heeh. bener. Dan sebenarnya fenomena ini tuh ada fenomena psikologisnya, Pis. Itu tuh Oke. namanya bandwagon effect ya, kalau nggak salah ya. Oke. Jadi orang-orang tuh suka ngerasa nyebarin ataupun suka ngerasa, ya udah yang Kayak penting ke orang udah di mmm, karena gini ya mungkin ya, yang aku tahu ya iya tentang iya itu iya iya. kayak karena udah banyak yang nge-share, ya udah aku ikutan, berarti tuh beritanya valid gitu Nah ya? nah, benar benar benar, itu juga bisa masuk gitu. Oh, jadi tuh ada dorongan psikologisnya juga ya? Berarti bukan hanya karena kita sekedar ceroboh aja gitu ya, Pi, ya? Bukan, dan ini tuh sebenarnya yang bikin susah untuk diberantas ataupun diselesaikan, karena secara alam bawah sadar kita itu sebenarnya kalau kita udah nyebarin sesuatu yang kita anggap penting, Mhm. berarti kita tuh kayak udah ngerasa berkontribusi, padahal kan yang kita sebarin juga belum tentu bener kan? Dan ada satu hal lagi nih, yang memperparah situasinya. Jadi tuh algoritma media sosial itu justru memperkuat konten yang provokatif dan emosional. Jadi, konten yang belum tentu benar, tapi bikin orang marah dan penasaran. Itu tuh yang justru paling cepat menyebarnya, gitu. Nah, dan itu sebenarnya juga yang paling bahaya ya di mata Iya, hukum itu tuh betul bahaya betul. banget karena banyak orang yang ngerasa aman dengan alasan, "Ya aku kan cuman nge-share, aku cuman komen." Padahal secara hukum tuh orang yang menyebarkan informasi juga bisa terjerat hukum. Sih ya, itu serius banget berarti ya pembahasan kita nih ya. Jadi yang kita kayak cuman sekedar nge-share itu berarti kita juga bakal kena imbasnya gitu ya? Iya dong, bisa banget dong, karena, ini adalah ruang digital ya balik lagi dan sebenarnya ini yang nggak kita sadari sebenarnya karena, kalau kita udah masuk ke ruang digital itu nggak ada tuh yang namanya cuma netizen biasa, kalau kontennya itu udah merugikan orang lain. Oke, dan kamu tau gak sih, Pi, yang paling menyedihkan itu korbannya itu sering banget, reputasinya itu rusak sebelum mereka tuh klarifikasi dulu gitu. Karena kan kalau udah rusak gitu susah banget ya untuk dipulihkannya lagi gitu. Bener gak sih menurut kamu? Bener dong, setuju banget. Karena yang bagaimanapun, apapun yang tersebar di internet, ya itu udah jadi resiko kita kan. Iya. Nah, oke. Dari tadi kan kita udah ngebahas teoritisnya aja nih, Pis. Gimana kalau kita masuk ke kasus-kasus yang relevan ataupun yang Kasus udah apa pernah nih? terbahas gitu Oke kan. oke. Jadi kasusnya ini tuh ada, kamu pernah dengar nggak sih kasusnya Aziza Salsa sama Big Mo nih? Aku tahu tuh Coba kasus coba itu. coba bisa diceritain nggak? Oke, kalau dari segi pemahaman aku sendiri ya, jadi itu kasus itu sangat menarik, karena tuh prosesnya tuh betul-betul dari ekosistem media sosial. Jadi tuh ada konten yang beredar, terus tuh viral, terus banyak orang yang ikut merespon dengan berbagai cara gitu ya. Salah satunya tuh mungkin ada yang hanya berkomentar, terus tuh juga ada yang parodiin, tahu nggak sih? Sampai bener-bener viral banget tuh kasusnya kan. Nah, dari situ kemudian berkembang sampai ke ranah hukum. Nah, itu tuh sebagai contoh nyata ya, bagaimana
satu konten yang viral, itu tuh bisa punya ekor yang sangat panjang dan serius. Nah, benar banget. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif literasi digital, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu informasi viral itu belum tentu benar, karena bisa jadi banyak pihak-pihak yang mungkin em, memanfaatkan gitu situasi ini. Jadi, kita tuh udah terlanjur percaya, tapi ya gimana, itu tuh sebenarnya nggak bener gitu. Iya, dan ada orang yang udah keburu percaya itu susah banget ya untuk kayak, kita nih udah keluarin nih klarifikasinya, tapi mereka tuh kayak masih nggak percaya dengan klarifikasinya karena mereka percayanya hanya dari berita yang awal Nah gitu. bener, ini tuh namanya istilahnya tuh apa ya, continue influence Efek, effect. aku cuma tahu Nah, efeknya doang. karena, eee, bagaimanapun kita mau mengklarifikasi, tapi banyak orang yang udah percaya sama konten awal dibuat tanpa tahu kebenarannya. Wah, bahaya banget ya itu. Terus Pi, kalau dari sisi hukumnya itu masuk ke pasal berapa ya? Kalau yang dari aku baca ya, itu tuh banyak pasal yang menjerat si Big Mo ini karena telah menyebarkan informasi bohong. Yaitu ada pasal 27A UU ITE yang mengatur larangan menyerang kehormatan di ruang publik. Terus juga ada ancaman pidananya loh, Pis. Oh Ada iya. pasal 45 ayat 4 dan juga ayat 6 UU ITE. Nah, ini tuh dari jalur hukum pidananya tuh juga ada, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur soal pencemaran nama baik dan fitnah secara lebih luas. Jadi 2 jalur sekaligus gitu ya? Jalur dari UU ITE dan KUHP. Ya bener. Nah, makanya karena 2 jalur inilah yang bikin, eee, kasus ini tuh lebih Berat ya? kompleks Heeh. gitu. Iya, karena ada 2 regulasi yang berjalan sekaligus. Nah, ini tuh sekaligus jadi pengingat kita ya, Pis, kalau di ruang digital itu tuh nggak bisa semudah dan semena-mena itu, karena apapun ya bisa terkena ataupun siapapun bisa terjerat hukum gitu kalau udah di ruang digital. Iya, dan kuncinya tuh balik lagi ya ke jejak digital tadi, kayak semua komentar, unggahan, repost-an, itu tuh data yang tersimpan dan bisa jadi tuh menjadi alat bukti. Karena tuh banyak banget orang yang lupa soal itu. Nah, bener banget, setuju. Nah, menurut kamu nih, Pis, kalau dari kasusnya Big Mo sama Aziza Salsa ini, apa sih yang bisa kamu dapetin? Oke, kalau dari aku sendiri tuh mungkin ini ya, kita tuh harus selalu ingat ada orang nyata di balik konten yang kita sebar. Jadi tuh reputasi, karir, bahkan kesehatan mental seseorang itu bisa terdampak dari satu klik yang kita share. Jadi, sebelum kita share itu, kita harus saring terlebih dahulu agar tidak merugikan orang lain. Bener, kalau dari aku sendiri itu adalah kamu tingkatin dulu deh literasi digitalnya, bagaimana memahami sebenarnya konsep literasi digital tuh apa. Iya, Jadi biar betul. nggak nyebarin hoax semena-mena Iya, gitu. jadi, dari kasus Big Mo dan Aziza itu jadi bukti nyata ya, bahwa apa yang terjadi di dunia digital itu memiliki dampak yang sangat nyata. Jadi kita tuh harus saring sebelum sharing, Mmm. pahami sebelum menghakimi, dan jadilah pengguna media sosial yang kritis sekaligus bijak. Bener banget tuh, kayaknya pembahasan kita hari ini agak berbobot ya. Betul Oke, betul. makasih banyak buat kalian yang udah melihat podcast kita. Makasih, terus juga kalian jangan lupa dengerin podcast-podcast yang lain ya, Pi, ya. Iya, bener banget. Oke, So, sampai jumpa di podcast berikutnya. bye.